Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Terima kasih buat kesempatannya. Ibu sudah juga meluangkan waktu bagi saya sehingga kita bisa melaksanakan wawancara terkait pemenuhan tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Karo, yang mana saat ini kami sudah sampai kepada modul 3.1 dengan judul kebijakan pengambilan keputusan. Jadi di sini saya ingin menyampaikan beberapa pertanyaan, Bu. Kira-kira bagaimana selama ini Ibu mengambil keputusan di sekolah kita ini, terutama dalam kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar gitu, atau sama-sama mengandung nilai kebaikan, Bu? Ya. Pertama dulu saya mempertimbangkan masalah yang ada. Kemudian dari itu saya mencari informasi dari teman sejawat atau dari siswa atau dari orang tua siswa supaya bisa saya mencari keputusan yang lebih baik. Jadi dilipatkanlah kira-kira siapa saja yang bisa seperti itu ya, Bu ya. Ya. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Ibu lakukan selama ini? Pertama dulu saya cari informasi dulu, kepastian masalah itu bagaimana. Apakah informasi itu dari siswa atau dari orang tua siswa atau dari guru-guru. Jadi setelah itu saya harus bisa menentukan keputusan secara objektif, tidak memberatkan salah satu pihak, harus bijaksana gitu. Iya, Bu. Kemudian dari yang sudah Ibu utarakan tadi, kira-kira yang langkah-langkah yang mana yang Ibu rasa sudah efektif dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini tadi, Bu? Yang paling efektif yaitu mencari fakta-fakta yang pastilah, jangan terlampau langsung percaya pada salah satu pihak begitu. Jadi saya harus mengetahui undang-undang pendidikan yang bagaimana, yang bijaksana, yang baik untuk memutuskan suatu permasalahan. Ya, Bu. Lalu dalam pengambilan keputusan ini tadi, kira-kira apakah ada tantangan yang biasanya Ibu hadapi? Tantangan pasti ada, karena kadang-kadang kita rasa baik, bisa saja yang menerima keputusan itu dia merasa keputusan kita itu tidak baik. Jadi kadang-kadang dia membantu, kadang-kadang dia iakan tapi tidak dilaksanakan. Seperti itu ya, Bu. Kemudian apakah Ibu punya jadwal tertentu seperti itu, Bu, dalam menangani penyelesaian kasus-kasus ini tadi? Ya, saya pribadi jadwal tertentu tidak ada. Seandainya ada masalah, ya langsung secara bijaksana dilakukan pertemuan gitu. Jadi jadwal tertentu tidak ada. Yang mana yang perlu langsung diselesaikan seperti itu ya, Bu ya? Iya, begitulah. Ya, Bu. Kemudian, Bu, berikutnya apakah ada seseorang gitu, Bu, atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah Ibu dalam mengambil keputusan dalam menghadapi kasus-kasus dilema etika? Ya, ada contohnya ya, PKS saya atau guru-guru yang saya rasa senior yang bisa membantu saya dalam memutuskan keputusan, atau pengurus komite mewakili orang tua siswa. Itu yang saya ajak untuk berdiskusi untuk memutuskan suatu masalah. Oke, Bu. Kemudian, Bu, ini merupakan pertanyaan terakhir, Bu. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang bisa Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika? Yang saya ambil itu harus bijaksana dan tidak memihak salah satu pihak gitu. Jangan merugikan salah satu pihak. Harus berpikir secara positif. Iya, baik, Bu.
Saya sudah bisa menangkap semua yang Ibu sampaikan. Jadi mudah-mudahan saya juga bisa ke depannya bisa meniru apa yang sudah Ibu lakukan dalam pengambilan keputusan. Jadi sekali lagi saya ucapkan Bu, terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Semoga sukses ya Bu. Terima kasih ya Bu. Oke, ya. Baik Pak, selamat pagi. Selamat pagi Bu. Terima kasih buat kesempatannya yang diberikan kepada saya untuk bisa mendukung tugas kami dan melakukan wawancara di sini. Boleh Bapak perkenalkan diri Pak, izin Pak. Baik, perkenalkan nama saya Wido Sigiro. Saat ini menjadi kepala sekolah di SMP Santa Maria Taman Cahyo. Terima kasih Pak. Jadi di sini Pak saya datang berkunjung untuk memenuhi tugas saya Pak sebagai calon guru putra 68 Kabupaten Karo. Jadi saat ini kami sudah sampai kepada modul 3.1 mengenai kebijakan pengambilan keputusan. Jadi di sini Pak saya ingin bertanya yang pertama mengenai bagaimana Bapak selama ini mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral. Kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika. Dilema etika artinya Dia ada sebuah kasus yang dia benar kalau kita melakukan keputusan A, benar juga kalau kita melakukan keputusan B, seperti itu. jadi dalam kasus seperti itu biasanya saya mengambil keputusan dengan melakukan musyawarah bersama dengan mungkin ada si A atau si B yang dalam hal ini ada dua hal yang harus dipertimbangkan untuk pengambilan keputusan, maka saya mengajak musyawarah bersama seperti itu. Masuk musyawarah mungkin sama warga sekolah, dengan guru seperti itu Pak ya. Baik Pak. Kemudian dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah kita ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebaikan, itu bagaimana Bapak buat strategi? Strateginya pasti akan dibawa misalnya keputusan itu harus diputuskan antara dua orang misalnya seperti itu, maka ketika antara dua orang yang bersangkutan akan saya panggil. Setelah dipanggil kita duduk bersama, saya akan mengajak mungkin si A mengungkapkan pendapatnya tentang hal yang harus diputuskan itu, kemudian si B, maka kita bertiga yang akan mempertimbangkan mana keputusan yang paling baik untuk kita. Ketika memang juga keputusan itu muncul di antara para guru misalnya, maka kita akan menggali dulu. Nah, pasti saya akan bertanya, kira-kira kalau A apa saja yang akan resikonya, dampak positifnya seperti itu. Kalau B apa, maka malah kita perlu untuk mengambil keputusan yang terbaik seperti itu. Kira-kira ada langkah lain seperti itu Pak, atau prosedur yang lain yang Bapak lakukan? Kalau untuk secara personal ataupun dua orang, paling ya kita laksanakan semacam coaching lah. Seperti coaching kepada dua guru misalnya, atau ada 3 guru, coaching kelompok seperti itu. Saya akan coba menggali ide ataupun pendapat yang disampaikan si A, B, atau beberapa pendapat yang akan dipertimbangkan seperti itu. Jadi Bapak selalu melibatkan pihak lain seperti itu Pak dalam mengambil keputusan, sehingga keputusan itu menjadi keputusan yang terbaik bagi semuanya gitu ya Pak ya. Iya. Kemudian kira-kira ada nggak Pak tantangan gitu yang biasanya Bapak hadapi dalam pengambilan keputusan tersebut? Tantangan itu ketika memang ada mungkin orang-orang tertentu yang bertahan dengan pendapatnya sehingga agak keras seperti itu, yang kadang-kadang tidak mau mengalah, tetapi kan kita kan berusaha untuk memberikan pengertian tanpa harus memaksakan kehendak ataupun mungkin marah atau apa seperti itu kepada yang bersangkutan. Maka dalam hal itu kita harus memang mencoba melakukan trik untuk
mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk bisa si seseorang itu bisa menyadari bahwa ada hal yang masih kurang gitu yang harus dipahami gitu. Jadi tidak lagi memaksakan kehendak. Ketika coaching seperti itu yang kadang-kadang sulit. Berarti istilahnya tantangan-tantangan itu sampai saat ini masih bisa lah Bapak hadapi, masih bisa diatasi seperti itu ya Pak. Iya, sampai saat ini masih bisa. Ya, terima kasih Pak. Kemudian, apakah ada jadwal tertentu seperti itu yang biasanya Bapak buat untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dari sekolah ini? Seperti itu? Kalau terjadwal mungkin tidak ya terjadwal, tetapi memang permasalahan tidak pernah berhenti. Iya. Pasti akan ada saja terus ya permasalahan-permasalahan yang harus diselesaikan seperti itu. Dilema-dilema moral seperti itu muncul gitu. Nah, itu muncul juga di perjalanan proses pembelajaran, maka itu kan harus diselesaikan. Dan setiap ada sebisa mungkin kita bisa selesaikan. Jadi kalau dia perlu penanganan yang cepat, langsung cepat kita Iya, selesaikan. kita tangani cepat begitu. Terkadang ada juga guru-guru kita yang sudah memang mampu kita ajak untuk berdiskusi mengambil keputusan itu. Jadi guru ini sudah terbiasa juga menghadapi seperti itu sehingga mereka bisa berdiskusi untuk mengambil keputusan yang terbaik. Itu kalau seperti itu kita bisa percayakan kepada mereka. Tetapi hal-hal tertentu yang memang harus melibatkan saya akan turun untuk menyelesaikannya. Tapi ketika guru itu bisa menyelesaikan sendiri, Wah, itu jauh lebih mereka baik. menyelesaikan Iya. sendiri atau melibatkan Bapak seperti itu. Iya benar. Itu kita berikan kepercayaan juga kepada mereka. Hmm. Kita juga sudah kenal bagaimana guru-guru kita. Banyak guru kita sudah memang mampu untuk menyelesaikan itu, maka kita percayakan. Nanti kita tinggal menunggu bagaimana hasil keputusan diskusi mereka seperti itu. Pertanyaan selanjutnya ya Pak, adakah seseorang gitu ya Pak atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan? Baik Pak, selamat malam. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan bagi saya untuk mewawancarai Bapak. Jadi di sini saya sebagai guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Karo. Saat ini kami sudah sampai kepada modul 3.1 dengan judul kebijakan pengambilan keputusan. Jadi ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Namun sebelum itu, izin Pak, mungkin Bapak boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, terima kasih Bu. Saya Enrico Rigan, Kepala SMP Negeri 2 Lobalang. Lokasi sekolah kita di Kutambelin, 15 ke atas. Ya, baik Pak, terima kasih buat perkenalannya. Jadi di sini kira-kira bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral, Pak? Kasus-kasus yang seperti ini biasanya saya mengambil keputusan itu musyawarah mufakat, pertama-tama dengan wakil kepala sekolah, terus bidang kesiswaan yang menyangkut siswa, baru dengan guru-guru yang masuk ke kelasnya seperti itu. Ya, baik Kak. Kemudian bagaimana Bapak menjalankan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kewajiban? Iya, langsung aja ke contohnya ya Bu ya. Bisa. Contohnya misalnya kan ada siswa yang kasusnya misalnya belum pandai membaca, jadi kadang-kadang kan bagaimana ini Pak, kata guru kan harus tinggal kelas kan katanya. Jadi keputusan yang pertama mungkin kalau kita kasihan pasti kita tidak harus naik, kita bilang juga kan karena kasihan bisa mengulang. Ada kala keputusan ya harus tinggal kelas supaya nanti kawan yang lain tidak terpengaruh. Jadi ini pertama sebelum mengambil keputusan itu pasti mungkin bisa kita buat bersama dengan guru yang bisa mengajari khusus membaca oleh salah satu guru misalnya seperti itu dulu keputusan, langkah-langkah solusi yang bisa diambil seperti itu. Ya baik Pak. Dan berikutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan sesuai dengan kasus-kasus tersebut? Mengambil keputusan itu memang tadi dengan musyawarah
dengan musyawarah baru kalau bisa mengambil keputusan secara objektif, tidak subjektif seperti itu, entah karena keluarga atau keluarga guru misalnya seperti itu, tapi keputusan secara objektif lah. Ya, yang penting tidak ada yang merugikan, tidak ada yang merasa diuntungkan sendiri Iya, sebagai pihak betul. seperti itu ya Pak ya. Oke Pak, berikutnya kira-kira Pak, pernahkah ada tantangan yang Bapak hadapi di dalam pengambilan keputusan tersebut? Tantangan tentu pasti ada juga, misalnya sesama guru misalnya kan ada juga yang kalau kita ambil keputusan A, ada guru yang karena seperti itulah, itu nanti kan siswa yang lain terpengaruh mengikut. Nah, seperti itu ada kadang ya ada juga yang mendukung kan Iya, keputusan itu. Nah, ada yang pro kontra. ada seperti pro itu kontra ya, itu Pak, ya? biasa Iya. dalam keputusan. Iya. Kemudian Pak, apakah Bapak biasanya membuatkan jadwal tertentu untuk menyelesaikan kasus tersebut, dan apakah langsung menyelesaikan di tempat atau ada bentuk prosedur lain yang Bapak jalankan? Melihat kasusnya juga sepertinya Bu. Ada yang memang suatu kasus itu bisa langsung diselesaikan, ada yang bukan jadwal, artinya ada yang bertahap lah. Ada tahap, kalau kita misalnya kita bikin tahap pertama dulu apa yang bisa kita solusi kita berikan. Kadang-kadang ada membutuhkan beberapa tahap lah dia untuk diselesaikan kasus-kasus seperti itu. Jadi yang perlu cepat ditangani langsung kita tangani seperti itu. Iya, tapi kalau ada kasus langsunglah ditangani, Iya. langsunglah harus ada solusi yang harus dibuat seperti itu. Iya Pak. Kemudian Pak, apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah Bapak atau membantu Bapak dalam mengatasi kasus-kasus yang berhubungan dengan dilema etika dan rujukan moral? Ada sebetulnya. Selaku pemimpin kita di sekolah seperti itu, bisa juga kita berkoordinasi dengan sekolah-sekolah yang lain, kepala sekolah yang lain, bisa aja kita dengan contoh kasus yang sama, bisa juga kita sharing-sharing seperti itu Pak ya. dengan masalah itu. Karena ada MGMP gitu ya Pak. Ada MKKS ya. MKKS, kalau kami MKKS. MKKS namanya ya Pak ya. Iya. Oke Pak. Kemudian dari semua hal yang sudah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan yang berhubungan dengan dilema etika? Pembelajarannya artinya kalau selaku kepala sekolah ini kan harus ada kompetensi yang ada pada kami. Jadi kalau masa-masa dilema etika ini memang harus yang kami miliki itu kompetensi sosial. Kompetensi sosial bagaimana berinteraksi dengan siswa ataupun dengan orang tua mungkin yang punya anak misalnya seperti itu. Ya, baik Pak. Jadi ini sudah saya dapat semua jawabannya dari Bapak mengenai kasus-kasus yang berhubungan dengan dilema etika dan rujukan moral. Terima kasih Pak buat waktunya. Semoga apa yang sudah Bapak sampaikan juga bisa memotivasi kami. Siapa tahu nantinya kami bisa menjadi pemimpin seperti Bapak, kami pun bisa mengaplikasikannya. Ya. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama.